Oh iya, tinggal nanti satu lagi buat genteng ya. Oke deh, nanti dilanjutin ya. Oh sudah jam setengah 10, ditarik dulu aja. Nanti habis ibadah kita lanjut lagi. Adik, Anda sudah membuat rumah, tapi nanti dilanjutin lagi setelah ibadah selesai ya. Kita ibadah dulu. Nah jadi kita hari Minggu ini juga sedang membangun rumah loh. Membangun rumah apa Tante? Loh, kita ini di dalam Alkitab dituliskan kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Jadi setiap hari Minggu ini jangan lupa kita harus apa? Rajin-rajin. Karena apa? Dari kita itu sedang membangun rumah kita ya, bait Allah ini ya, kita sedang membangun tubuh kita. Kita sedang diberi apa namanya? Sedang dipoles agar apa? Agar bisa semangat ya. Rumah kita akan bisa kuat ya, ditanami dengan firman Tuhan, ditanami dengan puji-pujian supaya kita lebih semangat lagi ya. Kita juga jadi adik-adik jangan lupa setiap hari Minggu harus selalu apa? Semangat ya. Ayo kita saatnya membangun rumah tubuh kita ya. Kita ini bait Allah. Sekarang kita persiapkan diri yang baik. Adik-adik sudah mandi kan? Kayak Tante sudah mandi. Nah pintar. Sudah siapkan Alkitabnya, catatannya sudah? Oke, sudah semua. Bagus. Sekarang kita berdoa, kita mau memulai ibadah kita. Itu kan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami sehat, kami beri kesempatan untuk beribadah kembali. Tuhan, berkati kami semua, berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah kami. Kami mau membangun tubuh kami, bait Allah, menjadi bangunan yang kuat dan tidak mudah roboh. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Selamat pagi. Semua sudah siap memuji Tuhan? Siap. Yang di sini sudah siap memuji Tuhan? Siap. Mari kita yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, semua bertepuk tangan. Sebab dia adalah pokok kita. Kita adalah caranya Tuhan. Mari semua anak-anak Tuhan, kita datang memuji Tuhan. Caranya katakan dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh
Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta siapa? Amin. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Semua melompat, jump. Siapa puji Tuhan, katakan haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus kita adalah sukacita kita semua. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Siap berdansa? Lagi. Dari bawah kanan ya. Sama-sama. Dari bawah kanan. Lagi. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, param pam pam, yang ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. oh sukacitaku, Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. padanya kanan dulu ya, 2 kali. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Lagi. Padanya ku berserah, Engkau sumber Turun, turun, kehidupanku. turun. Lagi, lagi. Param pam pam. Dari awal. Katakan. Oh sukacitaku, param pam pam, ku jumpa Yesusku. Lagi. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia Dia mengasihi. mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini, Kanan-kanan padanya. padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Lagi, lagi.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sama-sama kita mau angkat pujian sebelum firman Tuhan. Haleluya Yesus. Adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kembali lagi dari awal, kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ada di sendiri katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
kasih Tuhan untuk berkat-Mu saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan siapkan hati kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, hai semua. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Luar biasa, Tante Lady percaya kalian semua sehat, kalian diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita akan belajar firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya. Yang duduknya belum benar, duduk yang baik. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Pagi hari ini Tante Lady akan beri judul firman Tuhan, murah hati. Ya dicatat dulu, ditulis judul firman Tuhan, murah hati. Yang sudah mencatat, kita buka sama-sama dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bagian B. 1 Korintus 13 ayat 4 bagian B. Tante Lady bacakan buat kalian semua ya. 1 Korintus 13 ayat 4 bagian B. Kasih itu murah hati. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu murah hati. Wow, murah hati. Apa itu ya murah hati? Ada yang tahu nggak murah hati? Murah hati itu suka memberi, suka menolong. Apalagi? Ya, murah hati itu baik hati. Kalau ada temannya yang kesusahan, kita cepat-cepat menolong. Kalau ada temannya yang butuh sesuatu dan kita punya, kita cepat-cepat mau kasih. Tapi pagi hari ini Tante Lady punya 4 contoh murah hati yang tidak boleh kita lakukan. Ada ya murah hati tapi yang gak boleh kita lakukan. Kita lihat ya sama-sama. Contoh yang pertama, memberi murah hati untuk membalas budi. Kita lihat. Aduh, lapar. Belum makan aku dari pagi. Kenapa kamu sih Taurus? Lapar nih aku Aseng, lapar aku. Belum makan. Kamu lapar terus sih, pantas kamu kurus. Iya ya. Kasian ya, lapar. Iya lapar aku. Aku sih punya 2 coklat. Kamu mau? Gak apa-apa kan tapi. Tapi kan kamu belum makan juga kata. Ya aku 1, kamu 1. Nih buat kamu deh. Beneran nih, Iya, kamu tulus. bukan aku bukan tulus, aku si Taurus. Loh, kan aku sih Kamu si Taurus. Taurus ya iya. Aku siapa? Aseng. Oh iya aku Aseng. Iya kamu 1, aku 1. Aku ngasih kamu karena dulu kan kamu pernah bantuin aku, kamu nolong aku waktu aku jatuh. Ingat Oh nggak waktu iya, itu? yang 29 Februari itu ya. Iya, Iya iya. aku udah lupa loh itu. Kamu Aku inget. Iya. Kan aku baik orang. Oh iya. Makasih loh ya. Iya, aku yang terima kasih. Oh iya, iya, iya. Terima kasih. Ya. Nah, kita sudah lihat tadi ya, ada si Taurus sama kakaknya. Kakaknya punya 2 coklat. Dikasih ke adiknya karena membalas budi. Karena adiknya dulu pernah nolong dia ketika dia jatuh. Baru dia mau kasih. Ini contoh yang pertama yang tidak boleh kita lakukan. Memberi karena kepingin balas budi. Kalau kita mau memberi, ya beri aja. Mau dia pernah baik sama kita, dia pernah jahat sama kita. Kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk memberi, ya kasih aja. Oke, setuju semua? Sekarang contoh yang kedua. Memberi yang terjelek. Kita saksikan berikut ini. Permenku banyak. Duh. Gak enak ya menurutku ya. Kamu pasti lapar. Lapar? Enggak. Enggak, ini loh. Kenapa mulutmu? Bau? Bau. Iya, pengen yang manis-manis aku. Oh, kamu mau permen? Aku Permen. punya banyak permen nih. Weh, mau dong. Mau ya? Boleh. Ntar ya. Nih kamu pegang dulu. 1, Wah, 2, wah.
Tak cariin yang sama ya. Ya. Yang warnanya sama, rasanya sama. Nih. Wow. Coba. Ini buat kamu, ini buat aku. Makasih. Udah makan. Makan ya? Mm-mm. Saya tak makan sekarang. Tapi Cepetan dong. Lama kali kamu itu. makasih ya. Duh, kok dimakan bener? Rasanya apa? Kok pahit sih? Yang lain. Tak makan beneran ya? Iya, mestinya nggak usah dimakan beneran. Pura-pura gini gitu loh. Pura-pura. Rasanya apa? Pahit. Satu lagi. Ini tulisannya asem gini. Tapi begitu diincipi rasanya beda. Coba. Coba ya, pura-pura Ya. lagi ya. Mm. Loh kan Baik. asem kan? Aku nggak suka yang pahit sama yang asem. Oh, lah terus itu. Ini manis buat aku. Kan aku yang penting ngasih. Kamu masa nggak terima? Udah dikasih pilih-pilih. Itu yang pahit sama yang asem buat kamu. Ini yang manis buat aku. Kenapa sih? Kamu kok Udah bersyukur aja kamu tuh. kamu kok ngasih yang terjelek, yang Sudah lah, terpahit? daripada nggak dikasih. Udah kamu nikmatin itu aku ini. Ya udah asem. Manis. Asem. Wah, yang ini jangan sampai kita contoh ya. Punya permen, ngasih ke adiknya tapi yang apa tadi? Yang pahit, yang asam, yang dia nggak suka dikasihkan sama adiknya. No, ketika kalian mau memberi, kita pastikan kita kasih yang terbaik. Kalau teman kita ulang tahun, apakah kalian kasih kado yang bekas? Enggak kan? Kita kasih, ketika kita memberi yang terbaik. Contoh yang ketiga, memberi dengan terpaksa. Kita lihat. Tahu tuh. Udah deh, nih buat kamu. Katanya nggak mau ngasih kemarin. Iya sih nggak mau ngasih, tapi mama tuh nyuruh maksa-maksa aku. Ya udah itu buat kamu. Terus tak kembaliin, kamu nggak ikhlas ya? Ya ikhlas sekarang. Udah buat kamu aja. Terpaksa gitu. Ya walaupun terpaksa tapi kan akhirnya ngasih. Ini aku masih punya banyak kok. Oh, terus cara pakai gimana ini? Ya udah pakai aja. Gimana caranya? Masuk non di mana? Itu tuh diamond. Ada kodenya, masukin ke handphone buat ngegame. Udah kamu itu aja. Berarti bisa buat beli alok. Iya, Oh, sama cilor. cilor. Udah kamu itu aja ya. Ya wis. Mama itu nyuruh-nyuruh. Tapi kamu terpaksa ya udah gak apa-apa. Ya kan mending dikasih daripada enggak ayo. Ya wis minta lagi. Tuker ayo. Tuker. Ini harganya 2 itu. Ya wis 2. Ya, Nih. nih tuker 1. Ye. Mainlah terpaksa. Dapat banyak. Ternyata dia mau memberi karena dipaksa sama mama. Kamu kan punya banyak, kasihlah ke adikmu, kasihlah, bagilah ke adikmu. Ternyata memberi karena terpaksa juga enggak boleh. Membeli harus dengan tulus. Ketika kita mau memberi sesuatu sama orang lain, hati kita harus sukacita. Contoh yang terakhir, yang keempat, memberi mengharapkan balasan. Kita saksikan. Pusreng. Pusreng. Apa deket-deket? Pasti ada maunya kamu. Pusreng itu apa? Pus itu kucing. Oh, Reng itu reng-rengan kucing. berarti reng. Iya. Oh iya. Kamu nggak mau main? Nah, boleh apa enggak sama kamu? Boleh, tapi Ya. syarat dan ketentuan berlaku. Mau nggak? Apa itu syaratnya? Main sekali tamat, sekali game sampai mati, itu harganya 5 diamond. 5 diamond. Ayo. Ya udah aku mau pusreng. Ini, Mau? Nih, Kamu tak kasih. punya nggak 5 diamond? Punya ini loh. Coba. 1, 1. 2, 3. Cuman 3.
3. Utang 2 dong kamu. Gak apa-apa lah. Utang ya tapi ya. Ya. Ayo ya udah, push rank dulu. Iya aku pusreng. 1. Kucing reng. 1, 2, 3. Udah selesai. Duh. 3. Belum tamat. Tapi 3, kamu kan ngasihnya cuma 3, aku hitungnya 3. Gas. Minta balasan. Besok lagi ya. Dadah. Ah. Hebat. Nah, contoh yang terakhir juga tidak boleh kita lakukan. Mau ini pinjam HP-nya dipinjamkan ke adiknya. Tapi karena apa? Ada balasannya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Wah, kayak ikut lomba aja ya. Ketika kita mau memberi, walaupun orang yang kita beri nggak membalas kepada kita, it's okay, nggak apa-apa. Kita harus belajar memberi dengan tulus. Nah, pagi hari ini Tante Lady akan ajak kita semua belajar apa yang firman Tuhan contohkan tentang memberi. Contoh yang pertama dari tokoh Alkitab yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai keponakan. Kalian masih ingat nggak siapa nama keponakan Abraham? Lot, betul sekali. Keponakan Abraham adalah Lot. Abraham itu adalah seorang yang kaya raya. Lembunya banyak, ternaknya banyak. Nah, satu ketika pegawai Abraham dan pegawainya Lot ini bertengkar. Kemudian Abraham mengambil keputusan, oke, daripada pegawai-pegawai kita, gembala-gembala kita bertengkar Lot, karena kan kita saudara. Gimana kalau kamu pilih tanah mana yang akan jadi bagianmu? Kamu akan pergi ke tanah mana Lot? Kamu pilih mana? Kanan atau kiri? Bayangkan, Abraham loh yang punya tanah itu. Tapi Abraham bilang sama Lot, keponakannya yang masih lebih muda dari dia. Kalau kamu pilih kanan, aku akan pergi ke kiri. Tapi kalau kamu pergi ke kiri, aku akan pilih yang kanan. Wow, tanpa syarat. Tanpa syarat. Apakah Bapak Abraham terpaksa? Tentu saja tidak. Karena Lot yang disuruh pilih sendiri. Ini contoh murah hati. Dia tidak punya syarat ketika memberi. Bapak Abraham tidak memaksa, Bapak Abraham tidak terpaksa. Contoh yang baik ketika kalian mau memberi kepada adikmu, kepada temanmu, tidak boleh bersyarat. Kalau mau memberi, memberi aja. Oke? Contoh yang kedua, yaitu Boas. Wah, satu ketika Boas ini juga seorang yang kaya raya. Dia pulang, dia jalan, dia melihat kok ada perempuan ya. Perempuan di ladangnya lagi memunguti jelai. Kemudian dia tanya sama pegawainya, dia panggil pegawainya, hei pegawaiku ke sini. Dia tanya sama pegawainya, perempuan itu siapa? Apa yang sedang dia lakukan? Kemudian pegawainya menjawab dia, Bapak Boas, perempuan itu dari tadi ngambilin jelai. Kemudian karena Bapak Boas ini timbul belas kasihan, dia mempunyai hati yang murah hati, dia biarkan perempuan itu, biar dia ambil jelai itu. Kemudian dia pesan sama pegawainya, nanti kamu dengan sengaja ya, biar jelai gandum kita itu kamu sengaja jatuhkan, biar dia punguti. Wow, baik enggak ya? Apakah jelai gandum ini enggak berarti? Oh berarti, gandum itu bisa dimakan. Tapi dengan murah hatinya, dengan sengaja Bapak Boas menyuruh pegawainya jatuhkan jelai-jelai kita. Supaya dipunguti oleh perempuan ini. Wow, kita bisa melihat betapa murah hatinya Bapak Boas. Apakah dia mengenal perempuan itu? Enggak, dia enggak mengenal. Ketika kita jalan-jalan diajak mama pergi. Kalau Tante Lady ingat di kota Jombang, toko Gajah Mada, ingat ya Gajah Mada Toserba, di depan selalu ada pengemis. Ketika Tante Lady keluar setelah belanja dari Gajah Mada selalu kasih. Kalau kalian melihat ada pengemis, kalian mau kasih, apakah kalian tunggu kalian kenal? Oh aku gak kenal pengemis ini. Oh kalau pengemis ini aku kenal aku mau kasih. Apakah seperti itu? Enggak. Ketika kalian mau kasih sama pengemis, ketika kalian mau ngasih sama siapapun orangnya, kalian enggak kenal. Kalau kalian mau memberi, hati kalian digerakkan oleh Roh Kudus, beri aja.
walaupun kita nggak kenal. Oke? Contoh yang ketiga, yang sudah nggak asing, sudah sering kita dengar ceritanya. Orang Samaria yang murah hati. Ketika orang Samaria ini jalan, dia melihat ada seorang yang habis dipukuli. Apakah dia kenal sama orang ini? Enggak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia angkat, dia naikkan, lalu dia bawa ke penginapan. Dia bayari semua ongkos, hotelnya kalau zaman sekarang. Untuk biaya makannya, berobatnya dia kasih semua. Padahal dia enggak kenal loh. Kita mau belajar pagi hari ini dari 3 contoh tokoh Alkitab yang sudah dicatat tentang murah hati. Ketika kalian mau memberi, tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika kalian mau memberi, kalian memberi dengan sukacita. Ketika kalian mau memberi, tidak dengan terpaksa, tapi dengan tulus. Memberi mendatangkan sukacita dalam hati kita. Contoh yang terakhir yang paling sempurna dalam hal murah hati adalah siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Teladan yang paling sempurna yang bisa kita contoh dalam hal memberi adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Siapa yang hafal ayat ini? Angkat tangan yang sudah hafal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ini contoh kasih yang terbesar. Teladan yang sempurna dalam hal memberi. Tuhan Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan Tante Lady dan kalian semua. Seluruh umat manusia di dunia ini. Tuhan tidak menyelamatkan hanya orang-orang Kristen. Tuhan menyelamatkan seluruh umat manusia. Asal kita mau mengaku Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tuhan menyelamatkan kita semua. Dalam hal memberi, ini adalah teladan yang paling sempurna. Tuhan memberikan anaknya. Dia rela mati di kayu salib. Karena kasihnya besar buat kita semua. Amin. Pagi hari ini Tante Lady percaya, kalian bisa tutup Alkitabnya. Tante Lady percaya, Tante Lady bersama-sama dengan anak-anak GPDI House of Prayer. Anak-anak yang murah hati. Anak-anak yang memberi tidak dengan terpaksa. Anak-anak yang memberi dengan sukacita. Kalian mau belajar memberi, amin? Kita harus punya hati yang murah hati. Ketika orang di luar sana mengenal kita, anak Tuhan Yesus yang kasihnya besar. Anak Tuhan Yesus yang hatinya murah hati. Amin. Tutup Alkitabnya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang datang bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur, ajari kami memiliki hati yang murah hati. Ketika Engkau menggerakkan hati kami untuk kami menolong teman kami. Dengan segera Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kami mau belajar menolong. Keluarga kami, teman-teman kami, setiap orang yang membutuhkan pertolongan kami. Berikan kepada kami kasih yang besar seperti Engkau telah mengasihi kami. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, pagi hari ini Tante Lady akan umumkan teman-teman kita yang berulang tahun selama bulan April. Kalian bisa lihat nama-namanya berikut ini. Yesus memberkati kalian, anak-anak sekolah minggu dan juga para pembina, kakak-kakak volunteer yang berulang tahun selama bulan April. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah, happy Sunday.